Kita ke kasus lainnya pemirsa, polisi terus mendalami penyidikan kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan pelajar 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, kali ini ibu pelaku yang juga saksi kunci dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa keterangan ibu dari anak pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengambilan keterangan dilakukan setelah sang ibu merupakan saksi kunci selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan yang dialaminya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, keterangan yang diambil dari sang ibu untuk mendalami bagi kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Sementara hingga saat ini, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih berada di LPAS, tempat penitipan sementara. Pada hari ini, saksi kunci yang mengalami penganiayaan sang ibu sudah kita bisa ambil keterangan, yang nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Sang ibu ada di mana, Pak? Sang ibu diperiksa di Polres ya. Sudah keluar dari rumah sakit ya, Pak? Sudah keluar dari rumah sakit. Tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga terguncang lah gitu, dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukankah antara ibu dengan anaknya, Pak? Hingga saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Sebelumnya, seorang anak berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah. Sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Jasad kedua korban selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dilaksanakan pada Sabtu, 7 Desember 2024. Kini kedua jenazah telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RF, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Tim Liputan Warga. Kita ke Bandung, Jawa Barat pemirsa, lantaran sakit hati cintanya ditolak korban menjadi motif penculikan seorang ibu rumah tangga di Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, motif tersebut terbongkar setelah Satreskrim Polrestabes Bandung dibantu Krimum Polda Jawa Barat berhasil meringkus 4 pelaku. Empat orang pelaku penculikan ibu rumah tangga di Jalan Sukanagara Asri, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dihadirkan dalam konferensi pers Mapolrestabes Bandung. Keempat pelaku itu diantaranya Doni Agusta, Tatang Haryanto, dan Aris Supriyatna. Dalam penculikan tersebut merupakan mantan suami siri korban, yakni Doni Agusta, mengajak ketiga tersangka lainnya dengan memberikan imbalan Rp100.000. Sementara motif pelaku melakukan penculikan tersebut karena sakit hati lantaran cintanya ditolak dan korban memutuskan hubungan mereka yang sudah terjalin sejak 2014. Di mana antara korban dan pelaku ini pernah terjalin ada hubungan dekat. Prosesnya dimulai dari 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan si suami. Kenal dengan atas inisial D sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungan ini. Pada perjalanannya, si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan, sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Itu rekan-rekan untuk motif sakit hati dan cemburu. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya pada Minggu 8 Desember lalu. Korban yang kala itu akan memasuki rumahnya tidak berani melawan saat dipaksa naik ke mobil pelaku. Karena ditodong senjata api, kejadian ini terekam CCTV rumah tetangga korban. Saat penculikan, para pelaku membawa korban berputar-putar kota Bandung selama 8 jam. Hingga akhirnya pelaku menurunkan korban di wilayah Pasir Impun, kemudian menyuruh tukang ojek untuk mengantarkan korban pulang. Para pelaku berhasil ditangkap kepolisian pada Selasa 10 Desember lalu. Mereka ditangkap di kediamannya masing-masing.
Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan.